Oke, selamat pagi semuanya yang sedang beristirahat di rumah maupun sedang beraktivitas. Pagi ini siang ini ya, siang. Siang ini kita kehadiran teman-teman forum remaja. Suaranya ada. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, pengen tanya dulu siapa aja di sini. Mulai dari ada Wiji di sini sebagai admin. Ada Baby sebagai ketua forum remaja. Ada Alida sebagai sekretaris di forum remaja. Anggota. Ini anggota apa? ini sebagai apa Pupil? Sebagai apa? Jawab aja. Mobil? Anggota apa? Kecil kan suara mobil. Iya. Mobil. Malu dia. Oke, pagi ini kita mau ngobrolin ada tentang sibling sama tentang toxic Ya. relationship. Pertemanan bisa, keluarga bisa, Hubungan pacaran boleh. Terus sibling itu tentang adik-beradik, terus bagaimana berkomunikasi dengan adik-beradik, gimana punya adik yang punya chemistry gitu, nakal gitu. Oke, mau tanya dulu ya, bisa cerita dulu. Kira-kira pernah dengar apa punya pengalaman terkait dengan toxic Apa Pak? ya terserah di bagian mana toxic, apa di pertemanan, apa di hubungan cara atau apa. Pertemanan saya pernah, kalau pacaran alhamdulillah jangan sampai. tapi biasanya nanti juga kan Ya, mungkin. Tapi ya kalau bisa di skip ya skip aja. Ya. Kalau teman tuh Teman gimana? gimana ya Pak? Complicated. Karena kadang kita nggak, waktu kalau kita di hubungan toksik itu kan kita nggak bakal sadar ya kalau itu toksik. Kayak ngerasa itu tuh hal yang wajar yang bisa dimaklumi. Jadi ya berjalan aja gitu. Ternyata setelah dipikir lagi, dianalisis lagi tuh toksik gitu. Kayak yang salah satu pihaknya selalu pengen didengar, mau ngeritik tapi nggak mau dikritik, kayak gitu lah biasanya sih. Udah, pertemanan kayaknya hidup punya deh. Ya, kita apa? Gimana? saya dalam pertemanan itu kalau di pertemanan saya Kita itu ya kan aku nih Iya. apa namanya di aku kan saya tuh sering bukan dibully sih bilangnya dia apa ya bilangnya itu bisa dibully sih ya. Bisa, itu termasuk bullying. nah jadi pokoknya tuh kalau setiap dibully tuh kayak saya diem aja sih. Nah, itu di setiap dibully saya diem aja. Kenapa dia tanya? Ngerasa takut gak ada kawan aja. Nah itu dia tuh kan Nah itu toksik kalau kan. saya kan kayak dia nggak ngerasa. Kadang orang-orang toksik kan ngerasa dia takut mengungkapkan, takut nggak diterima tuh ungkapannya. Takut Takut dijauhin. dibilang ya benar. Apalagi semenjak ada kata baperan, semua orang minta baperan. Iya. Itu loh Pak. Ada nggak apa kayak tanda-tanda kapan kawan-kawan merasa oh ini kayak toxic? Kalau Baby ya Pak, Baby sendiri tuh dari first impression aja sebenarnya udah dapet. Tapi kayak masih mau kayak oh ya udahlah coba aja jalan, cuma nggak mau deket, tapi lo mau kelihatan sendiri gitu. Kalau itu orangnya first impression banget. Aku udah tahu begitu hubungan toxic itu dari mana? Dia nggak menghargain aku lagi kan. Iya, jadi kayak nggak dihargain, kayak yang bener kayak gimana sih? Ini Bingung ya kalau mau dijelasin.
kita sadar itu, itu kok pas nggak dihargai itu. Pas keadaan Pas kayak ketika dia punya teman baru nggak sih lebih kerasanya. Ya sih. Ketika dia punya teman baru ya kita tuh kayak udah nggak ada energinya. ya, artinya ada apa ya, semacam standar, semacam batasan ini loh Iya. penghargaan pada diriku gitu Iya. kan. Itu kan tahunya kalau kita sendiri bisa menghargai diri kita sendiri kan. Betul. Dari situ kita tahu kalau orang sudah melebihi batas ini Batasan, berarti dia udah nggak bisa. Kalau diri Masih ada nggak teman toksik? Pasti punya lah tuh. atau tetap yang toksik. Enggak sih, kayaknya dia yang tukang bully orang, Pak. Oh, gawat. Dia suka bully orang. Iya, adiknya ini dibully. Ya, dia kan ibu apa ada kita nggak dapat pelaan dari keluarga. Iya, kita buka aja di sini keluarga aku. Gimana? Gimana? Jawab aja. Billy pernah nggak dibully? Pernah dibully kan dia? Sama siapa Billy jelek? Billy dia nggak ada? Ya apa? Dia nggak ada. Ya gimana? Banyak. Teman lu banyak ya? Banyak. Iya. Gimana komunikasi jauh-jauh kayak gitu? Jarang. Jarang paling DM komen. Oh, emang terus kemudian gitu. Iya, gitu. Sekarang udah modern, Pak. Anak SMP, anak SD udah pada pakai IG kan? Ada ceweknya. Malu dia. Ceweknya masuk pesantren. Enggak. Jadi harus putus tuh Bim. Putus. Oh, Ya. jadi mau suka. oke. Tadi kan kawan ngomong soal menghargai diri. Kan? Ya. Terus kalau sudah merasa orang yang dimaksud tadi tidak dari diri kita lagi, terus tadi kita bilang kalau ngomong nanti kita salah. Iya. Kalau nggak diomongin, Maka batin. Iya, makan nanti kira-kira berat nggak? Dengan posisi kita. berat banget sih. Kalau dia semuanya dipikirin, Pak. Makanya kan kalau tiap orang kan beda-beda ya. Kalau Bibi tuh orang yang lebih realistis ya. Kalau nggak bisa, ya udah. Kenapa harus dipaksa? Kayak beban ini sudah banyak. Jadi jangan karena kalian beban aku makin bertambah gitu loh. Kalau ada sih, gimana ya mau keluar, tapi tuh banyak yang dipikirkan gitu loh nanti. Itu Kayak yang banyak. mikir banget. Jadi tuh ada juga keputusan itu nggak mau gampang gitu, nggak mau langsung ambil gitu. Jadi pikirin dulu lah, biar nggak nyesel di kemudiannya. Gitu. Sampai kayak gitu. Ya, karena kalau udah nyesel kan nggak bisa dibalik lagi. Sampai bisa. Iya. Berarti dia psycho. Apa? Itu cangki. Psycho. Apa tuh saya? Ya. Enggak sih, banyak kok yang lain. Dia tuh salah satunya. Yang lain juga ada beberapa. Kami kan berenam putih. Nah mungkin maksudnya gimana? Ya, jadi dalam itu yang disampaikan itu ada semacam yang belajar lah. Itu ada dua lingkaran dalam kita berinteraksi. Lingkaran pertama namanya cycle of influence. Yang lingkaran keluarnya keduanya adalah cycle of person. Nah, yang tadi yang disampaikan oleh kita tadi kecenderungannya lebih ke cycle of person, pikiran sesuatu yang di luar dari dirinya sendiri. Oh, Nanti kalau begini, apakah apa? jadi kayak yang ngira-ngira gitu kan? Itu cycle of person. Oke, Pak. Itu ada ciri orang yang lebih ke sana, tapi Yeah. ada juga orang yang cycle of influence. Iya. Ya, Mikir dia diri tahu, sendiri. bukan mikir diri sendiri, dia tahu nanti orang akan ngomong gini, orang akan bicara gini, ketika aku melakukan ini orang akan bereaksi begini, tapi yang dia pikirkan itu bukan apa yang diomongin orang, tapi Kenyamanan. kalau nanti orang melakukan itu kepadaku maka aku akan betul. jadi dia bukan menghabiskan energinya untuk memikirkan Orang nanti lain, ya. orang lain begini ini, tapi dia mempersiapkan diri. Diri. Kalau nanti orang bilang aku begini,
aku akan jawab ini. Kalau orang nanti akan berubah padaku, aku Ya, aku akan bakal kayak gini. itu lebih ke influence. Nah, bagaimana berubah menjadi dari person menjadi influence itu caranya ya memperkuat kita diri. Jadi misalnya Percaya diri gitu ya Pak. ya selama ini misalnya seperti aku mengungkapkan atau berargumen Kurang. berdeskripsi menyampaikan pendapatnya itu masih kurang, itu yang dikuatkan dia. Sehingga nanti kalau ketika orang misalnya lebih sering dibully misalnya. Nah, kalau orang membuli kita kemudian kita tidak merespon, itu akan berlanjut. Tapi kemudian kalau kita merespon dengan sikap bahasanya asertif, menunjukkan ketidaksetujuan kita, seorang akan berpikir ulang untuk melakukan lagi. Walaupun kita tidak membalasnya dengan kasar, kita hanya menunjukkan ketidaksetujuan kita saja. Soalnya dulu waktu SD Pak, saya kan pernah tuh lagi ngumpulin tugas sih ceritanya. Lagi ngumpulin tugas duluan selesainya. Terus ada satu orang bilang gini, kok ngumpulin duluan? Terus ada bilang lah, ya kenapa Pak ya? Dari situ nggak berkawan. Semuanya dihasut. Dan jadi makanya saya di situ saya belajar kayak sesalah mengungkapkan pendapat itu dalam masalah itu. Jadinya kan jatuhnya trauma gitu kan. Ya kan urusannya kan sebenarnya yang terjadi itu kan kalimatnya kan. Kalimatnya bukan sikapmu itu yang menjadi persoalan, tapi kalimat yang perlu melontarkan itu kecenderungan menyakiti orang. Hanya berubah bentuk kalimatnya aja. Kalau aku pernah nonton film itu, jadi yang dia lakukan itu sebenarnya dia tidak menunjukkan ego dia, tapi cukup untuk menjelaskan kenapa dia bekerja. Karena kayak tadi melakukan mengirim tugas tujuan, ya kan? Mungkin salah satunya ya, kalau dari sudut aku ya, tapi juga dulu pernah sering tugas cepat. Tapi aku jawabnya, oh sorry, masalahnya udah selesai, aku udah selesai, jadi aku mau buru-buru cepat, harus cepat. Jadi kita tidak menunjukkan bahwa kita itu ego kita yang dikeluarin, tapi ya walaupun sebenarnya memang betul kan, memang kita lebih cepat apa ya, tapi kan itu tidak bermaksud untuk merendahkan dia kan. Jadi yang kita lakukan adalah kita menyampaikan maaf kalau memang ternyata aku yang duluan, itu bukan bermaksud untuk merasa lebih dari kamu gitu. Hanya kebetulan aja duluan. Ya, itu gambar. Kenapa Bil? Yang kencang lebih dulu. Kalau ngomongnya, apa Bil? Dia ngomong jalan keluar. Hah? Itu jalan keluar. Oh itu jalan keluar. Tadi maksudnya ke mana? Oke. Selama ini kalau teman-teman punya teman yang toksik, ada nggak yang melakukan misalnya berubah dia berusaha menyadarkan? Teman-teman toksik tuh ada yang tipenya nggak mau dikritik Pak, ada nggak dikritik sungging gitu. Iya benar, itu tadi yang dia bilang, dia mau dikritik, dia mau ngeritik tapi nggak mau dikritik. Banyak banget orang-orang kayak gitu ya. Berarti otaknya kecil kan Mbak, kayak ya dia mau mengkritik orang, tapi dia nggak mau dikritik dengan alasan, Oh nggak bisa. aku orangnya emang kayak gini. Nggak bisa kan Pak, ya kalau mau sukses ya aku bisa dikritik. Aku tuh emang kayak gini. Terus emang bisa semua orang maklumi kayak gituan dia kan? Mungkin ada beberapa orang yang bisa memahami itu, kan nggak semua orang. Kadang kan kita perlu memahami orang, biar orang memahami kita. Kenapa gitu? Karena itu benefit Pak. Apa itu? Benefitnya gini, kalau sama lah kayak gini, kalau kalian mau suatu hal yang baik dapat
kalian juga harus berbuat baik dulu. Iya. Itu nggak sih Pak? Kayak apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Nah jadi kalau Bibi kayak gitu orangnya, kayak ketika Bibi mau orang baik sama Bibi baik dulu dong. Gitu sih. Karena sifatnya manusia itu kan Iya. dualis. Ya, tapi dasarnya karena kita butuh diperlakukan seperti itu juga. Enggak sih, kalau saya lebih ke ya nyaman aja memperlakukan orang. Jadi Iya sih mukanya gelap. Pinter dia gelap. ya ada dua hal yang berbeda kan. Ada orang yang melakukan sebuah kebaikan ke orang lain dengan harapan orang lain juga akan melakukan kebaikan ke dia kan. Iya. Tapi faktanya ternyata Enggak semua orang tuh nggak gitu juga. Nggak gitu juga, ya benar. Ujungnya kecewa. Kecewa. jadi lakuin aja yang menurut dia bisa ya. Ya, Nggak perlu terpaksa juga. tapi ada juga yang ya sebenarnya ya melakukan itu karena memang begitulah karakter aku kan. Begitulah aku kepadanya aku yang baik. Iya benar. Ya, sama dengan pernah saat kejadian aku dengan anakku nanya kenapa harus berbuat baik, aku bilang bingung jawabnya kan. Jadi bisa dijawab ya itu aja. Kamu mau jadi orang baik atau orang jahat? Orang baik lah, ya. Orang baik ya kayak gini kan caranya. Iya benar sih Pak. Iya. Sesimpel itu. Kan hidup itu kan pilihan. Betul, hidup pilihan. Orang kan boleh memilih menjadi orang baik. Kayak orang jahat. Tidak ada istilahnya yang namanya aku ingin menjadi orang baik, itu nggak ada. Atau aku ingin menjadi orang jahat, nggak ada. Jadi Nah, Oh, itu gitu. iya karena memang udah lahir dia memilih. Aku Oh, orang iya. baik, iya. aku orang jahat. Jadi apa yang aku lakukan itu adalah menunjukkan bahwa aku adalah aku. Jadi nggak ada ceritanya aku ingin. Ingin itu kan belum tercapai. Belum tercapai ya. Ya kan? Yang namanya ingin itu kan belum tercapai. Jadi ya kita membuat pilihan dulu baru kita buka sesuatu kan. Teman mau jadi orang baik atau jadi orang mana beda? Mau jadi orang baik atau menjadi orang jahat? Baru nanti kita melakukan. Kalau kita mau jadi orang jahat, kita melakukan kejahatan. Kalau kita menjadi orang baik, maka kita melakukan kebaikan sekalipun orang membalasnya dengan kejahatan. Iya. Nah sejatinya kita Iya. memang baik, kan? Ya, Iya. itu cukup ceramah kan? Pas. Iya kadang ya, kadang ada orang mengatakan kalimat itu sebenarnya mempengaruhi perilaku. Betul. Ya. Jadi bagaimana kita memiliki kalimat itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Pertama tadi misalnya kalau puasa dengan kalimat kata ingin saja itu bisa berubah. Orang yang menyatakan aku ingin menjadi orang baik itu dia dalam proses mencari tahu bagaimana menjadi orang baik. Berbeda dengan aku orang baik itu adalah orang yang sudah tahu bagaimana melakukan kebaikan. Sekalipun orang melakukan kejahatan, aku berbeda dengan orang lain. Sama dengan posisinya tadi seperti yang kamu sampaikan tadi kan. Ada kecenderungan orang toksik terus dia nggak mau kritik karena dia sudah memilih. Kalau dia jadi kayak gitu. Dia nyaman dengan diri. Iya. Iya benar. Tapi nggak tahu ya Pak. Kayak mungkin ya itu balik lagi kan sifat orang beda-beda. Nah kalau Baby itu kan tipe orangnya tuh bukan yang kayak overthinking atau tipe orang yang ribet gitu tuh enggak lah gitu. Tapi jadi kayak ketika jumpa sama orang-orang yang overthinking itu jadi kayak heran gitu. Kepalanya apa sih? Gitu. Iya, jadi kayak bingung gitu karena kan Baby nggak ngerti gitu Pak. Jadi kayak kadang suka berdebat sama orang overthinking itu yang kayak gini. Kenapa gitu? Apa yang perlu dipikirin? Kan nggak ada sebenarnya. Kalian yang buat pikiran kayak itu ada, iya nggak sih Pak? Itu salah nggak sih berpikir kayak gitu? Bikin
definisi orang namanya. Oh iya, Iya, kan setiap orang punya ininya sendiri. Dia aku juga tergantung. suka overthinking sih. Iya, maksudnya gini loh, dia itu sharing gitu kayak sebenarnya Kalau yang masalah kalian nggak pikirkan penting nih, dia baru kayak nggak penting, kadang hal yang nggak penting gitu loh. Makanya dia bilang kayak itu tuh pikiran ada karena kalian yang pikirin. jadi dia yang buat skenario. Dia yang buat Nah, skenario nyatanya sendiri gitu. Dia tergantung. tergantung masalahnya. Nggak tergantung gimana kita menyikapinya. Aku juga kan orangnya. Aku kan orangnya pusing kalau melihat orang gitu. Iya kan, makanya itu Apalagi kalau ada orang yang Pak itu kan emang cocok kali sih Pak. ya, tapi kemudian aku nggak merasa bahwa yang dilakukan orang itu salah, karena setiap orang berbeda. Beda-beda. Enggak, dia juga malah nggak itu salah. Cuma kayak Yang bisa dilakukan adalah mengambil sikap. Iya. Misalnya contoh, aku dalam posisi kayak gini, kita meeting ini minta ampun kan? Iya, iya. Ya. Apalagi kalau offline pertemuan, pusing kali. Iya, Pak, Kalau ribet semua kan. pertemuan, semua harus dipikirkan, Iya. orang mikirnya ribet minta ampun. Nah, pada posisi itu tuh aku merasa bukan berada di ruangan bukan tempatnya di sini nih, karena orang-orang berpikirnya terlalu kuat, terlalu rumit, terlalu banyak yang dipikirkan. Tapi aku menghargai itu, dan yang aku lakukan aku mundur keluar dulu kan, dan tarik dulu sampai nanti orang menemukan solusi baru. Artinya aku bukannya merasa orang itu salah. Mereka berpikir keras itu kan juga ada penipuan. Ya nggak apa-apa mereka melakukan itu, tapi posisinya adalah aku nggak bisa dipaksa untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Aku orangnya sulit untuk diajak berpikir panjang, gitu, mikir ribet itu. Ujung-ujungnya ya paling ya bisa lucu. Mencairkan susah. Ya nggak sanggup juga kalau diajak mikir panjang, Betul. overthinking begitu. Karena juga kalau dipaksain untuk merasakan apa yang dilakukan oleh orang lain kan nggak gampang juga. Mungkin dia punya timbangan lain. Ya nggak ada masalah juga. Dan tidak bisa juga dibilang salah. Bahwa setiap orang kan punya cara berpikir masing-masing. Kita mungkin berpikirnya sangat apa gitu aja, iya tidak, tapi ada juga orang yang berpikirnya untuk mempertimbangkan itu aja Butuh yang lain lagi. butuh hal yang lain. Ada juga orang yang sifatnya lebih masif gitu kan. Kalau Iya, orang iya. lain melakukan A, dia akan melakukan A juga. Tergantung apa kata orang banyak.